Beberapa hari setelah insiden di pasar, suasana di pasar pagi Samarinda terasa kembali tenang, namun ketenangan itu seperti permukaan air danau yang bisa beriak kapan saja. Ibu Aisyah, seorang penjual sayur yang usianya sudah melewati setengah abad, dapat kembali berdagang tanpa tatapan mengancam atau pungutan liar yang memeras keringatnya. Para pedagang lain di sekelilingnya pun tampak lebih lega. Suara tawa dan canda yang sempat hilang kini kembali terdengar di antara lorong-lorong pasar yang becek. Mereka mulai menyalakan radio kecil di lapak masing-masing, memutar lagu dangdut lawas, dan menjajakan dagangan sambil bersenandung kecil. Namun, di balik keriuhan yang kembali hidup itu, ada seutas rasa was-was yang belum benar-benar hilang, menggantung di udara seperti kabut pagi di atas Sungai Mahakam. Meskipun Bribka Toha, oknum polisi yang selama ini menjadi momok, sudah dibawa oleh unit Propam, banyak yang tahu ia bukanlah pion tunggal. Di telinga para pedagang, beredar bisik-bisik bahwa Toha hanyalah kaki tangan, dilindungi oleh seseorang dengan pangkat lebih tinggi di internal kepolisian, seseorang yang mungkin tidak akan tinggal diam melihat sumber pemasukannya terganggu. Ibu Aisyah mencoba menepis rasa cemas itu setiap kali ia menata tomat-tomatnya yang merah segar di atas meja kayu. Saya hanya mau berdagang dengan tenang, bukan mencari musuh, katanya pada Bambang, pedagang sembako di sebelah lapaknya, sambil menyeka keringat di kening dengan punggung tangannya. Bambang, seorang pria tegap dengan senyum yang menenangkan, mengangguk paham. Saya mengerti, Bu. Tapi kalaupun musuh itu datang, kita tidak lagi sendirian. Semua pedagang di sini sekarang satu hati, satu suara. Kalimat itu sederhana, tetapi bobotnya terasa begitu berat dan menenangkan di hati Ibu Aisyah. Sejak kejadian penolakan pungli itu, ikatan di antara para pedagang memang terasa menguat. Mereka tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Sebuah grup kecil di aplikasi WhatsApp dibentuk, diberi nama Paguyuban Pasar Pagi. Di sana, mereka saling mengabari jika ada oknum aparat yang datang dengan gerak-gerik mencurigakan atau sekadar berbagi informasi harga cabai yang sedang naik. Mereka bahkan patungan seikhlasnya untuk memperbaiki beberapa lampu penerangan di sudut pasar yang gelap dan memasang kamera CCTV seadanya, terbuat dari ponsel bekas yang lensanya dihubungkan ke sebuah layar monitor kecil di warung kopi Pak Udin. Solidaritas itu menjadi benteng tak kasat mata mereka. Namun, ketenangan yang mereka bangun dengan susah payah itu ternyata tidak bertahan lama. Bayangan lama datang kembali di suatu malam yang berangin. Angin malam berembus lebih dingin dari biasanya dari arah Sungai Mahakam, membawa aroma air dan tanah basah. Hanya beberapa kios yang masih buka, termasuk warung kopi Pak Udin yang menjadi tempat para pedagang melepas lelah. Di sana, Bambang dan dua pedagang lain sedang mengobrol ringan sambil menyeruput kopi hitam pekat, menunggu pembeli terakhir yang mungkin datang mencari sebungkus rokok. Lampu neon di atas warung berkelip-kelip, seolah lelah setelah menyala seharian. Suara jangkrik terdengar nyaring dari kebun kosong di belakang pasar. "Gimana kabar si Toha itu?" tanya salah satu dari mereka, memecah keheningan. Bambang mengangkat bahu, mengembuskan asap rokoknya ke udara malam. Kata orang Propam, dia sedang diperiksa intensif di Polresta. Tapi ya, kita tidak tahu bagaimana ujung ceritanya. Kasus seperti ini seringkali lenyap ditelan angin. Belum sempat mereka melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba dari arah jalan raya terdengar deru suara motor yang berat dan serak. 3 motor besar berhenti persis di depan gerbang pasar yang sudah mulai sepi. 3 lelaki berbadan tegap turun. Mereka semua mengenakan jaket kulit hitam yang kusam, helm yang menutupi seluruh wajah, dan salah satunya membawa sebatang tongkat besi yang berkilat tertimpa cahaya lampu jalan. Melihat itu, Pak Udin yang sedang mengelap meja spontan mematikan sebagian lampu warungnya, menyisakan keremangan. Bambang langsung berdiri, punggungnya menegak. Naluri jalanannya yang terasah selama puluhan tahun berdagang mengatakan ini bukan tamu biasa yang datang untuk minum kopi.
Salah satu dari mereka membuka kaca helmnya. Wajahnya keras, dengan bekas luka tipis di pelipis. Ia belum pernah terlihat di pasar ini sebelumnya, tetapi cara bicaranya jelas, keras, dan penuh ancaman. "Mana perempuan tua yang namanya Aisyah?" tanyanya dengan nada dingin yang membuat bulu kuduk meremang. Jantung Bambang berdebar sedikit lebih kencang. Ini bukan kebetulan. Mereka tahu nama Ibu Aisyah. "Ada perlu apa cari Bu Aisyah?" jawab Bambang, berusaha menjaga suaranya tetap tenang dan datar. "Jangan banyak tanya. Suruh dia keluar sekarang. Kalau tidak mau, kiosnya ini saya ratakan dengan tanah," hardik pria itu, sambil mengacungkan tongkat besinya ke arah deretan kios yang gelap. Bambang melangkah maju sedikit, memposisikan dirinya di antara mereka dan warung Pak Udin. Bu Aisyah sudah pulang dari sore. Pasar juga sudah tutup. Kalau ada urusan penting, datang saja besok pagi baik-baik. Lelaki itu menatapnya tajam dari atas ke bawah, seolah menilainya. Matanya menyipit. "Oh, jadi kamu yang sok jadi pahlawan itu, ya? Bambang, kan?" Bambang tertegun. Nama itu, namanya, tak seharusnya mereka ketahui, kecuali seseorang dari dalam lingkaran Bribka Toha telah memberitahu mereka segalanya. Malam itu terasa semakin panjang dan mencekam. Kabar buruk telah sampai di tengah malam. Keesokan paginya, pasar pagi Samarinda gempar. Beberapa kios di bagian belakang, yang letaknya agak terpencil, terlihat rusak parah. Beberapa sayuran dan karung beras berserakan di tanah yang becek. Kaca etalase sebuah kios pecah berantakan, serpihannya berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Kamera CCTV darurat yang mereka pasang dengan susah payah di warung Pak Udin juga raib, hanya menyisakan kabel yang terpotong. Ibu Aisyah terpaku di depan lapaknya. Tempatnya mencari nafkah hancur sebagian. Meja kayunya terbalik, dan sisa tomat serta cabai yang tidak laku kemarin berserakan di lantai, terinjak-injak. Hatinya terasa perih. Ia tahu ini bukan perampokan biasa. Tidak ada uang atau barang berharga yang hilang. Ini adalah sebuah pesan. Pesan yang dikirim dengan cara yang paling brutal. "Bu, sepertinya mereka benar-benar membalas dendam," kata Bambang dengan suara lirih, berdiri di sampingnya. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang tertahan. Ibu Aisyah menghela napas berat, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. "Saya tidak menyangka mereka akan seberani dan sekejam ini." Hari itu, Ibda Wisnu datang lagi. Wajah perwira muda itu terlihat lebih tegang dari kunjungan sebelumnya. Matanya menyapu kerusakan di sekeliling pasar dengan tatapan prihatin sekaligus geram. "Kami sudah menduga ini akan terjadi, Bu," katanya pelan pada Ibu Aisyah. "Bribka Toha memang sedang kami selidiki secara internal, tapi dia punya banyak kenalan di luar sana yang mungkin merasa terusik dengan apa yang terjadi di sini. Jadi mereka bisa seenaknya melakukan teror seperti ini, Pak," tanya Bambang kesal, tidak bisa lagi menyembunyikan emosinya. "Di mana hukum kalau begini?" "Tidak, mereka tidak bisa seenaknya, dan mereka akan kami kejar," jawab Wisnu tegas. "Tapi kami butuh bantuan dari warga. Laporkan dengan cepat kalau ada hal sekecil apapun yang mencurigakan." Ia lalu memberikan sebuah nomor kontak khusus, nomor pribadinya, yang bisa dihubungi kapan saja, siang atau malam. Namun, di antara rasa takut dan kerugian itu, ada satu hal yang tidak diduga oleh para peneror. Semangat para pedagang justru semakin membara, bukan padam. Mereka tidak membiarkan diri mereka larut dalam ketakutan. Secara bergotong royong, mereka membersihkan pasar bersama-sama, memperbaiki meja-meja yang rusak, dan menyapu serpihan kaca. Lalu, dengan sebuah kalengket semprot,
seorang pemuda menuliskan sebuah kalimat besar di dinding pasar yang menghadap ke jalan raya. Pasar ini milik rakyat, bukan tempat para penindas. Tulisan itu menjadi simbol perlawanan kecil mereka, sebuah pernyataan sikap yang penuh makna. 2 minggu berlalu tanpa gangguan berarti. Semua orang mulai merasa sedikit lebih tenang. Aktivitas pasar kembali normal. Namun, para peneror itu rupanya hanya menunggu waktu yang tepat. Siang itu, ketika matahari sedang terik-teriknya dan pembeli sedang ramai memadati lorong pasar, sebuah kejadian yang lebih mengejutkan terjadi. Dari arah utara pasar, sebuah mobil pick-up tua berhenti. 3 orang turun dari mobil itu. Mereka berpakaian sipil biasa, seperti kuli angkut, tetapi gerak-gerik mereka sangat mencurigakan. Mereka bergerak cepat dan terorganisir. Salah satunya, dengan sigap, menyiramkan cairan dari sebuah jeriken ke tumpukan karung goni dan kios-kios kosong di bagian belakang pasar. Sebelum orang-orang sempat menyadari apa yang terjadi, sebuah percikan api muncul, dan dalam sekejap, api berkobar dengan suara wus yang mengerikan. Api dengan cepat menjilat ke atas, membakar lapak sayur kering dan karung-karung plastik, menimbulkan asap hitam pekat yang membubung ke langit. Api! Api! Teriak orang-orang panik. Suasana pasar yang tadinya ramai berubah menjadi lautan kekacauan dalam hitungan detik. Ibu Aisyah, yang sedang melayani seorang pembeli, langsung menjatuhkan timbangannya dan berlari ke arah sumber api. Bambang bersama 2 pemuda lain dari paguyuban pasar dengan sigap mengambil ember dan mencoba memadamkan api dengan air dari bak penampungan air hujan. Suasana menjadi kacau balau. Para pedagang berteriak histeris, barang dagangan ditinggalkan begitu saja, dan beberapa anak kecil menangis ketakutan dalam pelukan ibu mereka. Untungnya, warga sekitar dan para pedagang lainnya cepat tanggap. Mobil pemadam kebakaran kota Samarinda datang dalam waktu 10 menit dan api berhasil dikendalikan sebelum merambat lebih jauh. Namun, sebagian besar lapak di bagian belakang pasar sudah hangus menjadi arang. Ketika semua orang masih sibuk menenangkan diri dan menghitung kerugian, Ibda Wisnu muncul lagi. Kali ini ia datang bersama 2 petugas berpakaian preman. Wajahnya keras, tanpa senyum, tapi matanya menyiratkan rasa hormat yang dalam pada para pedagang yang tetap tegar. Saya sudah meminta tim penyidik dari Polresta untuk turun langsung ke sini. Ini bukan kebakaran biasa, ini jelas kesengajaan. Mereka ingin mengirim pesan lagi, katanya dengan suara berat. Ibu Aisyah menatap sisa-sisa lapaknya yang ikut terbakar. Air matanya akhirnya tumpah, membasahi kerudungnya yang berbau asap. Pesan dari siapa lagi, Pak? Tanyanya dengan suara bergetar. Wisnu menatap sekeliling, memastikan tidak ada orang asing yang mendengar. Saya belum bisa sebutkan namanya secara resmi, tapi besar kemungkinan ini masih terkait dengan kelompok Bribka Toha. Ada jaringan yang lebih besar di belakangnya, dan mereka tidak suka jika bisnis pungli mereka diusik. Bambang mengepalkan tangannya erat-erat, buku-buku jarinya memutih. Kalau begitu, kami juga tidak akan diam, Pak. Kami tidak akan membiarkan pasar ini dikuasai oleh orang-orang seperti mereka. Malam itu, di tengah aroma hangus yang masih menyengat, para pedagang mengadakan pertemuan darurat di musala kecil dekat pasar. Lantainya yang dingin menjadi saksi bisu kegelisahan mereka. Di sana, duduk melingkar, ada Ibu Aisyah, Bambang, Pak Udin, Bu Sri penjual gorengan, dan beberapa pemuda yang tadi ikut membantu memadamkan api. Ibda Wisnu juga hadir. Ia datang tanpa seragam, hanya mengenakan jaket polos dan celana jeans, agar tidak menarik perhatian. Kami tidak mau hanya menjadi korban yang pasrah, kata Bu Sri, memecah keheningan. Suaranya, yang biasanya ceria, kini terdengar tajam. Kita harus punya cara agar mereka tahu bahwa pasar ini tidak bisa ditindas begitu saja.
Wisnu menatap wajah mereka satu persatu. Wajah-wajah lelah namun penuh tekad. "Saya suka semangat kalian," katanya pelan. "Tapi ingat, kalian adalah rakyat sipil. Jangan sampai kalian terpancing emosi dan main hakim sendiri. Biar kami yang menangani urusan hukumnya." Bambang menimpali, "Kami tidak berniat membuat rusuh, Pak. Kami hanya ingin membantu. Mengawasi lingkungan kami sendiri. Kalau ada orang mencurigakan, kami akan langsung lapor kepada Bapak." Wisnu mengangguk, sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. "Itu langkah yang sangat bagus. Saya akan menempatkan tim pengintai tidak berseragam di sekitar sini mulai besok malam. Tapi kalian juga harus tetap waspada dan saling menjaga." Dari pertemuan di musala malam itu, terbentuklah semacam tim keamanan warga yang solid. Mereka bergiliran melakukan ronda malam, hanya berbekal senter, tongkat kayu, dan teko kopi panas dari warung Pak Udin. Pasar yang dulu diselimuti ketakutan, kini berubah menjadi sebuah benteng kecil yang dijaga oleh kebersamaan warganya. Ibu Aisyah, yang dulu hanya seorang pedagang sayur biasa, kini tanpa disadarinya telah menjadi simbol keberanian bagi semua orang di sana. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu pertempuran ini belum selesai. Karena setiap kali malam tiba dan ia merebahkan tubuh lelahnya, ada rasa cemas bahwa balas dendam berikutnya bisa datang dalam bentuk yang jauh lebih kejam. Beberapa hari kemudian, saat ronda malam berjalan seperti biasa, salah satu pemuda bernama Iwan melihat ada sosok mencurigakan di dekat gudang beras tua yang sudah lama tak terpakai. Tempat itu gelap dan jarang dilewati orang. Dengan langkah tanpa suara, ia mendekat, lalu dengan cepat memanggil Bambang melalui pesan singkat. Mereka berdua mengintip dari balik tumpukan karung dan melihat dua orang sedang memotret area pasar dengan kamera ponsel, seolah sedang melakukan pemetaan. Bambang tidak menunggu lama. Ia langsung menelepon Ibda Wisnu. "Pak, sepertinya ada yang sedang mengawasi kami lagi di dekat gudang tua." Tak sampai 15 menit kemudian, dua anggota polisi berpakaian sipil datang dengan senyap dari arah belakang pasar. Mereka menyergap kedua orang itu tanpa perlawanan berarti. Ketika diperiksa di tempat, sebuah pesan singkat ditemukan di salah satu ponsel mereka. Pesan itu singkat, namun isinya membuat darah serasa membeku. "Pastikan lokasi aman. Target berikut, Aisyah." Berita itu membuat semua orang yang berjaga malam itu gemetar. Namun, Ibda Wisnu justru berkata pelan dengan nada yang anehnya terdengar lega, "Ini justru bukti yang kita butuhkan. Dengan ini, kita bisa menaikkan status penyelidikan ke tingkat Polda Kaltim." Namun, Wisnu juga tahu langkah berikutnya akan sangat berbahaya. Orang di balik Bribka Toha dan teror ini bukanlah sekadar preman bayaran. Ia adalah seorang perwira aktif yang memiliki kepentingan besar dan jaringan yang kuat di wilayah itu. Namanya AKP Hartono. Malam itu, setelah semua orang pulang, Ibu Aisyah duduk sendirian di sisa-sisa lapaknya yang hangus. Udara malam terasa dingin menusuk tulang. Di tangannya, ia menggenggam sebuah foto usang, foto almarhum suaminya yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Ia bicara pelan, seolah berbisik pada bayangan suaminya. "Mas Arif, dulu kamu selalu bilang, jangan pernah takut sama orang zalim selama kita berada di jalan yang benar. Tapi kadang, aku capek, Mas. Capek terus-menerus berjuang sendirian seperti ini." Air matanya jatuh tanpa suara, membasahi foto yang mulai pudar itu. Tapi di kejauhan, terdengar langkah kaki Bambang yang mendekat. Ia membawa sebuah termos berisi kopi panas dan 2 gelas plastik. "Bu, jangan sendirian di sini," katanya pelan sambil duduk di sebelahnya. "Kita semua ada di sini karena ibu yang lebih dulu berani memulai perlawanan ini." Ibu Aisyah tersenyum samar, menyeka air matanya.
Saya tidak pernah menyangka, hanya karena menolak membayar pungli beberapa ribu rupiah, masalahnya bisa menjadi sejauh ini. Bambang menggeleng. Terkadang, mempertahankan kejujuran memang harganya mahal, Bu. Tapi kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Kita akan terus membiarkan mereka merajalela. Malam itu, mereka duduk berdua dalam diam untuk waktu yang lama, memandang pasar yang sudah mulai tenang. Tak ada kata-kata besar yang terucap, tetapi ada sebuah keyakinan kecil yang tumbuh di dada mereka. Bahwa kebenaran tidak selalu harus dimenangkan dengan kekerasan, tetapi dengan keberanian untuk tidak pernah tunduk pada kezaliman. Namun, di ujung jalan raya yang gelap, sebuah mobil hitam berhenti tanpa menyalakan lampu. Seseorang di dalamnya sedang mengamati pasar dari kejauhan melalui teropong kecil, sambil menelepon seseorang. Suaranya pelan tapi tegas dan penuh perintah. Kalau mereka masih berani membuat keributan, habisi saja sekalian. Malam di pasar pagi Samarinda kembali sepi setelah semua pedagang pulang. Lampu neon yang menggantung di depan kios-kios berayun pelan diterpa angin malam. Tapi di balik keheningan itu, sesuatu yang besar sedang bergerak. Di sebuah rumah kontrakan kecil yang tidak jauh dari pasar, Ibda Wisnu dan dua anak buahnya sedang memeriksa data hasil penyelidikan. Di atas meja kayu tua, berderet map-map tebal dan foto-foto dari tempat kejadian, termasuk rekaman pengakuan dari dua pria yang tertangkap saat memata-matai pasar malam itu. "Pak, hasil pemeriksaan sudah keluar," kata salah satu anggotanya, Rangga, sambil menyerahkan selembar berkas. Dua orang itu ternyata suruhan langsung dari AKP Hartono, Kasat Reskrim di Polres tetangga. Mereka diupah untuk mengawasi Bu Aisyah dan mencari celah untuk menciptakan kekacauan yang lebih besar di pasar. Wisnu menatap nama itu lama. Hartono. Gumamnya dalam hati. Saya pernah dengar namanya. Dia dikenal sebagai perwira yang keras, tapi punya banyak anak buah yang biasa bermain di wilayah abu-abu. Rangga menatap komandannya dengan ragu. "Kita mau laporkan ini langsung ke Kapolresta, Pak." Wisnu menghela napas panjang, memijat pelipisnya. "Belum. Kita butuh bukti yang lebih kuat, bukti yang tak terbantahkan. Kalau salah langkah, laporan ini bisa hilang begitu saja di tengah jalan, dan kita yang akan jadi korban." Ia menatap ke arah jendela, ke arah pasar yang lampunya tampak redup di kejauhan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kasus ini jauh lebih dalam dari sekadar pungli di pasar. Ini soal kekuasaan yang mengakar dan keserakahan yang dilindungi oleh seragam. Keesokan harinya, pasar terlihat normal, namun ada ketegangan yang terasa di udara, seperti udara sebelum badai datang. Ibu Aisyah berusaha tersenyum seperti biasa saat melayani pembeli, tetapi matanya seringkali melirik waspada ke arah jalan masuk pasar. Seolah ia tahu, bahaya bisa muncul kapan saja. Bambang datang membawakan beberapa papan kayu baru. "Buat ganti meja yang terbakar kemarin, Bu," katanya. Ibu Aisyah tersenyum kecil, hatinya sedikit menghangat. "Terima kasih banyak, Nak Bambang. Kalau semua orang sebaik kamu, mungkin dunia ini tidak akan seburuk ini." "Ah, Ibu bisa saja. Saya hanya membantu seadanya," jawab Bambang sambil tertawa pelan. Tapi tawanya cepat hilang ketika ia melihat dua motor polisi berhenti di ujung pasar. Dua orang turun. Salah satunya berpakaian preman, tapi dari cara berjalan dan sikapnya yang angkuh, jelas ia bukan orang biasa. Ia menatap sekeliling dengan tatapan merendahkan, lalu berjalan lurus ke arah lapak Ibu Aisyah. "Ibu Aisyah," katanya dengan suara dingin. "Saya dari Polres. Ada laporan kalau Ibu telah menuduh anggota kami melakukan pungutan liar. Saya mau klarifikasi." Ibu Aisyah menatapnya dengan tenang, meskipun jantungnya berdebar kencang. "Saya tidak menuduh,
Saya hanya menceritakan apa yang saya alami. Semua pedagang di sini tahu kejadiannya. Pria itu menyipitkan mata. Saksi bisa diatur, Bu. Hati-hati kalau bicara. Bambang yang mendengar itu langsung mendekat. Pak, mohon jangan mengintimidasi orang kecil seperti kami. Kalau mau bicara secara resmi, silakan lewat jalur hukum yang benar. Pria itu menatap tajam ke arah Bambang, lalu tersenyum miring. Oh, jadi ini pahlawannya, katanya sinis, sambil menepuk bahu Bambang keras-keras. Jaga mulutmu. Kadang-kadang, mulut lebih berbahaya daripada pistol. Sebelum pergi, ia menatap Ibu Aisyah sekali lagi, tatapannya menusuk. Saya harap Ibu tahu di mana posisi Ibu berdiri. Setelah mereka pergi, suasana pasar menjadi hening sejenak. Beberapa pedagang menatap khawatir. Ibu Aisyah berusaha tetap tegar, tapi Bambang tahu, ancaman itu bukan main-main. Malam itu, Ibda Wisnu datang lagi diam-diam ke rumah kontrakan Ibu Aisyah. Ia tak memakai kendaraan dinas, hanya sebuah motor bebek butut yang suaranya nyaris tak terdengar. Bu, saya harus meminta tolong pada Ibu, katanya pelan setelah memastikan keadaan aman. Kami mau memasang alat perekam di lapak Ibu. Kemungkinan besar dalam beberapa hari ke depan mereka akan datang lagi untuk menekan Ibu, dan kami butuh bukti langsung dari mulut mereka. Ibu Aisyah menatapnya ragu. Tapi, Pak, kalau mereka tahu. Wisnu menggeleng. Kami akan menjaga Ibu dari kejauhan. Ibu cukup bersikap seperti biasa saja. Ini satu-satunya cara untuk menjerat ikan besarnya. Dengan hati yang berdebar antara takut dan harapan, Ibu Aisyah menyetujui rencana itu. Malam itu juga, dengan bantuan Rangga, mereka menanam sebuah alat perekam suara super kecil di bawah meja jualan dan sebuah kamera mini tersembunyi di balik tumpukan karung bawang. 2 hari kemudian, tepat pukul 10 pagi saat pasar sedang ramai, 2 pria yang sama datang lagi. Salah satunya adalah orang yang tempo hari datang mengancam, yang belakangan diketahui bernama Arman, tangan kanan AKP Hartono. Ia berjalan santai ke lapak Ibu Aisyah, seolah tak terjadi apa-apa. Wah, dagangan ramai ya, Bu. Tapi katanya belum setor ke bagian keamanan, katanya sambil menepuk-nepuk meja jualan dengan arogan. Ibu Aisyah tetap tenang, seperti yang diinstruksikan Wisnu. Saya sudah bilang, saya berdagang dengan jujur. Tidak ada kewajiban untuk membayar kepada siapapun selain retribusi resmi. Arman tersenyum sinis. Berani juga ya Ibu ini. Dengar-dengar, gara-gara Ibu, banyak kawan saya yang kena masalah. Kalau mereka memang salah, yaitu urusan mereka dengan hukum, jawab Ibu Aisyah pelan namun tegas. Tiba-tiba, kesabaran Arman habis. Ia menendang sebuah keranjang penuh cabai rawit hingga isinya tumpah berantakan di lantai. Orang-orang di sekitar spontan berteriak, "Jangan kasar, Pak." Amarah Arman semakin menjadi. Ia menarik kerah baju Ibu Aisyah. Saya kasih peringatan terakhir. Kalau besok belum setor, lapak ini saya bakar habis. Suasana menjadi kacau. Bambang yang melihat kejadian itu dari lapaknya langsung berlari dan menarik Arman menjauh dari Ibu Aisyah. Cukup. Jangan main tangan sama perempuan. Perkelahian pun tak terhindarkan. Arman memukul Bambang dengan sebuah tongkat pendek yang disembunyikannya di balik jaket. Tapi Bambang, yang badannya lebih besar, berhasil menangkis dan membalas. Beberapa pedagang lain yang sudah lama memendam amarah ikut membantu. Dalam hitungan detik, Arman dan temannya dikeroyok oleh massa yang kesabarannya telah habis. Sudah, cukup. Jangan main hakim sendiri, teriak Ibu Aisyah panik. Tapi amarah warga sudah tak tertahankan. Beberapa saat kemudian,
suara sirene polisi terdengar mendekat. Ibda Wisnu dan timnya datang tepat pada waktunya. Mereka langsung melerai keributan, menahan warga yang emosi, dan menangkap Arman serta rekannya yang sudah babak belur. Di kantor polisi, Wisnu menyerahkan alat rekam dari lapak Ibu Aisyah ke bagian penyidik Propam dari Polda. Dalam rekaman itu, terdengar jelas ancaman Arman, dan yang lebih penting, ia juga menyebut nama AKP Hartono sebagai bos yang menyuruhnya memungut uang keamanan dari pasar. Semua bukti itu, ditambah kesaksian para pedagang, dikirim langsung ke tingkat provinsi. Beberapa hari kemudian, berita besar muncul di stasiun televisi lokal. Kasat Reskrim Polres Gunaraya, AKP Hartono, dicopot dari jabatannya dan ditahan oleh Propam Polda Kaltim karena terbukti terlibat dalam kasus pungli dan intimidasi terhadap pedagang. Pasar Pagi Samarinda mendadak menjadi sorotan nasional. Wartawan dari berbagai media datang, mewawancarai para pedagang, dan menulis kisah tentang keberanian rakyat kecil melawan penindasan aparat. Ibu Aisyah tak pernah ingin menjadi terkenal. Ia hanya ingin hidup tenang dan mencari rezeki yang halal. Tapi hari itu, ia melihat sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang, rasa hormat dan solidaritas dari semua orang di sekitarnya. Seminggu kemudian, suasana pasar benar-benar berubah. Tak ada lagi orang berseragam yang datang meminta uang dengan tatapan mengancam. Pemerintah daerah bahkan menurunkan petugas Satpol PP resmi untuk menjaga keamanan pasar, dan bantuan untuk merenovasi lapak-lapak yang terbakar pun mulai datang. Ibu Aisyah membuka lapaknya seperti biasa. Saat sinar matahari pagi menembus atap seng yang berlubang, ia melihat Bambang datang membawakan sekotak nasi kuning khas Samarinda untuk sarapan. "Bu," katanya sambil tertawa kecil. "Kita akhirnya menang, ya." Ibu Aisyah tersenyum hangat, senyum tulus pertama kalinya setelah sekian lama. "Yang menang itu kebenaran, Nak. Kita semua ini hanya dijadikan jalan oleh Yang Maha Kuasa untuk menunjukkannya." Tak lama, Ibda Wisnu juga datang. Kali ini ia datang tanpa urusan dinas, hanya mampir untuk membeli tomat dan cabai seperti pembeli biasa. "Pasar ini sekarang sudah aman, Bu," katanya. "Tapi saya harap, keberanian seperti yang Ibu tunjukkan jangan pernah padam." Ibu Aisyah mengangguk. "Kalau semua orang jujur pada hati nuraninya masing-masing, Pak, mungkin tidak perlu ada yang harus menjadi pemberani. Semua akan berjalan baik dengan sendirinya." Di akhir hari, ketika pasar mulai sepi dan para pedagang menutup kios mereka, Ibu Aisyah menatap langit sore yang berwarna jingga. Ia merasa sangat lega, beban di pundaknya seolah terangkat. Namun entah kenapa, hatinya masih belum sepenuhnya tenang. Ia tidak tahu, di sebuah ruangan kecil di kota sebelah, seorang pria yang baru saja menggantikan posisi Hartono tengah menatap layar laptop yang berisi rekaman berita tentang Pasar Pagi Samarinda. Wajahnya dingin, dan suaranya terdengar pelan tapi menakutkan saat ia berbisik pada dirinya sendiri. "Ibu Aisyah, kau pikir ini sudah selesai? Kau belum tahu siapa yang sebenarnya kau lawan. Sudah hampir 2 bulan sejak Pasar Pagi Samarinda kembali tenang. Hidup perlahan-lahan kembali normal. Anak-anak pedagang kembali berlarian di lorong pasar yang kini lebih bersih. Suara tawar-menawar yang riuh kembali terdengar, dan aroma pisang goreng hangat dari lapak busri kembali memenuhi udara pagi." Ibu Aisyah mulai bisa tersenyum tanpa rasa takut yang membayangi. Tomat, cabai, dan sayur-mayurnya kembali laku keras. Tapi di dalam hati kecilnya, ia tahu ketenangan ini mungkin masih rapuh. Dunia orang kecil seperti dirinya seringkali hanya tenang untuk sementara waktu, sampai ada penguasa baru yang ingin mengguncangnya lagi. Suatu pagi, Bambang datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak serius. "Bu," katanya pelan, mendekatkan wajahnya.
Saya dengar kabar tidak enak. Ada pejabat baru datang ke Polresta, katanya dia orang kuat, pengganti AKP Hartono. Ibu Aisyah berhenti menata tumpukan kangkungnya. Orang kuat maksudnya. Katanya dia dekat sekali dengan pejabat-pejabat di kabupaten. Banyak yang bilang, dia datang untuk membersihkan nama baik, korps dan mungkin akan balas dendam untuk orang-orangnya yang dulu ditangkap. Ibu Aisyah terdiam lama. Ia menatap ke arah jalanan pasar yang mulai ramai, lalu berkata lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Kalau memang benar begitu, semoga dia masih punya hati nurani. Bambang menghela napas. Saya hanya takut sejarahnya terulang lagi, Bu. Bayangan itu kembali beberapa hari kemudian. Seorang pria berjas hitam, rapi, dan bersepatu mengkilap datang ke pasar. Wajahnya tampak ramah, tetapi matanya tajam dan mengamati setiap sudut pasar seperti elang. Ia memperkenalkan diri sebagai Kompol Setiawan, kepala satuan baru yang menggantikan Hartono. Kami hanya ingin memastikan keamanan pasar ini tetap terjaga, katanya sambil tersenyum lebar kepada para pedagang yang mengerumuninya. Saya dengar pasar ini sempat jadi sorotan. Sekarang, saya pastikan semua akan berjalan dengan baik. Orang-orang mengangguk, sebagian merasa lega. Tapi Ibu Aisyah merasakan sesuatu yang aneh dari caranya bicara. Ada nada yang terlalu manis, terlalu berusaha menenangkan, seolah ada yang disembunyikan di baliknya. Setelah beberapa menit berbasa-basi, Kompol Setiawan mendekati lapak Ibu Aisyah dan berkata dengan suara yang lebih pelan, "Saya tahu semua yang Ibu alami. Tapi saya juga tahu, tidak semua polisi itu jahat. Kadang, ada yang hanya menjadi korban sistem." Ibu Aisyah menatapnya dengan hati-hati. "Saya percaya itu, Pak. Tapi kalau ada yang jahat dan kita semua diam, berarti kita ikut bersalah juga." Kompol Setiawan tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Ibu ini pintar bicara, ya. Ia menatapnya lebih lama dari yang seharusnya, sebuah tatapan yang sulit diartikan, lalu berbalik pergi. Setelah kejadian itu, beberapa pedagang mulai resah kembali. Meskipun Kompol Setiawan tidak melakukan apa-apa, kehadirannya membawa kembali rasa was-was yang sama seperti dulu. Seolah badai baru sedang mengumpulkan awan gelapnya. Suatu malam yang panas dan gerah, saat Ibu Aisyah sedang menghitung sisa uang hasil jualan di rumah kontrakannya yang sempit, terdengar suara ketukan di pintu. Ia menatap jam dinding. Hampir jam 11 malam. "Siapa?" tanyanya hati-hati. "Bu, ini saya, Bambang," jawab suara dari luar. Ia membuka pintu dan mendapati Bambang berdiri dengan wajah tegang dan napas terengah-engah. "Bu, saya baru saja melihat 2 orang tak dikenal berkeliling pasar malam-malam. Sepertinya mereka bukan warga sini." Jantung Ibu Aisyah langsung berdebar kencang. "Mereka mau apa?" "Entah, Bu. Tapi saya sudah lapor ke Pak Wisnu. Katanya timnya sedang dalam perjalanan." Belum sempat mereka bicara lebih jauh, suara mesin motor terdengar dari arah gang. 2 motor berhenti tidak jauh dari rumah Ibu Aisyah. Terdengar suara langkah kaki yang cepat mendekat. Bambang langsung berdiri di depan pintu. "Ibu masuk ke dalam. Biar saya hadapi." Tapi sebelum mereka sempat bereaksi, pintu belakang rumah diketuk dengan sangat keras. "Duk! Duk! Duk!" Bambang menoleh dengan cepat. Lalu, dari depan terdengar suara orang berteriak kasar, "Keluar! Aisyah, jangan sembunyi!" Bambang mengepalkan tangannya. Sudah jelas mereka datang untuk meneror Ibu Aisyah. Tepat ketika ketegangan memuncak, sebuah mobil berhenti di ujung gang. Lampu sorotnya yang terang menyorot ke arah rumah itu. Suara Ibda Wisnu terdengar lantang melalui pengeras suara,
Polisi! Letakkan senjata kalian! Dua sosok hitam yang tadi berusaha mendobrak pintu langsung panik dan melarikan diri lewat gang sempit di samping rumah. Salah satunya sempat menembakkan pistol ke arah mobil Wisnu, tapi pelurunya hanya mengenai tembok. Setelah kejar-kejaran singkat, satu orang berhasil ditangkap. Dari interogasi malam itu juga terungkap bahwa mereka disuruh oleh orang dalam kepolisian, lagi-lagi terkait jaringan lama AKP Hartono. Mereka ingin menakut-nakuti Ibu Aisyah agar ia menarik semua pernyataannya di media dan pengadilan. Beberapa minggu kemudian, kasus itu akhirnya masuk ke pengadilan. Bribka Toha, AKP Hartono, dan dua orang lainnya dijerat dengan pasal berlapis, pungli, intimidasi, dan penyalahgunaan wewenang. Ibu Aisyah hadir di persidangan sebagai saksi utama. Ia berdiri di depan majelis hakim, mengenakan kebaya sederhana pinjaman dari tetangganya. Tangannya sedikit gemetar, tapi suaranya terdengar tegas dan jelas saat memberikan kesaksian. Saya bukan siapa-siapa, Yang Mulia, katanya. Saya hanya seorang pedagang sayur. Tapi saya tahu bagaimana rasanya ditindas. Saya tahu bagaimana rasanya ketakutan setiap kali melihat seragam yang seharusnya melindungi, malah datang untuk menakuti. Ruang sidang yang tadinya riuh menjadi sunyi senyap. Hakim menatapnya lama sebelum berkata pelan, keberanian ibu adalah awal dari perubahan. Akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman. AKP Hartono dan Bribka Toha masing-masing dihukum 4 tahun penjara. Sementara dua oknum lain mendapat sanksi berat dan diberhentikan secara tidak hormat dari dinas kepolisian. Berita itu menyebar luas. Nama Ibu Aisyah kembali muncul di media, kali ini bukan sebagai korban, tetapi sebagai simbol keteguhan rakyat kecil melawan ketidakadilan. Beberapa bulan berlalu setelah semua usai. Pasar pagi Samarinda kini benar-benar berubah. Pemerintah kota memasang sebuah papan besar di gerbang masuk bertuliskan, Zona Anti Pungli, Pasar Pagi Samarinda, Kota Bersih dari Ketidakadilan. Ibu Aisyah masih berjualan di tempat yang sama, tapi lapaknya kini lebih rapi dan bersih berkat bantuan renovasi. Banyak orang datang dari luar kota, bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk melihat langsung pasar yang berani melawan itu. Bambang kini ditunjuk oleh para pedagang menjadi ketua koperasi pasar. Ia membantu mengatur keuangan para pedagang dan melindungi mereka dari segala bentuk pungli. Sementara itu, Ibda Wisnu, yang diam-diam menjadi pahlawan di balik layar, dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi di Polda Kaltim. Tapi sebelum pindah tugas, ia sempat datang menemui Ibu Aisyah untuk terakhir kalinya. Bu, saya mau pamit, katanya sambil menjabat tangan keriput Ibu Aisyah. Saya tidak akan pernah lupa dengan pasar ini. Banyak pelajaran berharga yang saya dapat di sini. Ibu Aisyah tersenyum. Saya juga tidak akan lupa, Pak. Kalau Bapak tidak membantu kami waktu itu, mungkin kami semua sudah menyerah. Wisnu menggeleng. Bukan saya yang hebat, Bu. Ibu dan warga pasar yang berani lebih dulu. Tanpa keberanian dari masyarakat, hukum tidak akan pernah punya arti. Sore itu, Ibu Aisyah duduk di kursi kayu kecil di depan lapaknya, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik atap pasar. Suara azan maghrib terdengar merdu dari surau terdekat, dan angin sore membawa aroma gorengan yang sedang digoreng Bu Sri di ujung lorong. Ia menatap tomat-tomat merah di depannya dan tersenyum. Mas, bisiknya lirih, seolah berbicara pada arwah suaminya yang dulu sering menemaninya berjualan. Akhirnya, aku bisa jualan tanpa rasa takut lagi. Bambang lewat sambil membawa ember air, tersenyum dan berkata, Bu, dunia ini tidak butuh orang yang paling kuat, tapi orang yang mau jujur. Ibu Aisyah mengangguk, menambahkan dalam hati, dan orang yang tidak takut untuk berkata benar. Langit senja berubah warna dari oranye menjadi keunguan.
pasar perlahan menjadi sepi. Tapi di antara dinginnya udara sore, ada sebuah kehangatan yang tak terlihat, kehangatan dari solidaritas, keberanian, dan kejujuran yang akhirnya menang melawan ketakutan. Beberapa bulan setelah semuanya selesai, sebuah artikel diterbitkan di koran nasional. Judulnya besar-besar, dari pasar kecil di kota pinggiran, lahir suara besar tentang keadilan. Di bawahnya, ada foto Ibu Aisyah yang sedang tersenyum di depan lapak sayurnya, mengenakan celemek lusuh tapi bersih. Tangannya menggenggam seikat kangkung segar, dan di matanya terpancar sebuah keyakinan bahwa sekecil apapun peran seseorang, kalau